Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Hawal Aisyah dari kelas 11-8. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi, yaitu tentang kekuasaan VOC, kekuasaan Republik Batak, kekuasaan Inggris, tanam paksa, kekuasaan Belanda, politik pintu terbuka, dan politik etis. Pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Masa kekuasaan VOC di Indonesia yaitu dari tahun 1002 sampai 1800. VOC sendiri singkatan dari Veneering Force Indonesian Company, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan pedagang Belanda di Indonesia. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Jadi, sebelum didirikannya VOC pada perdagangan Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan perdagangan Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan pemerintahan Belanda, yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi atas prakarsa Prince Maurits sebagai wali negara Belanda. VOC akhirnya resmi didirikannya pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC sendiri dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren 17 ini selain mengelola VOC juga menanamkan sahamnya. Apa tujuan utama didirikannya VOC? Tujuan utama didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan perdagangan Eropa lainnya terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris. Terakhir, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pada awal pembentukannya VOC ini hanya mengurus masalah perdagangan Belanda di Indonesia, tapi dalam perkembangannya VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikannya sebagai wakil pemerintah kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan oktroi, yang berupa hak 1. Hak mencetak uang sendiri. 2. Hak memelihara antara perang. 3. Hak pemerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang terakhir, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan adanya hak oktroi ini yang dimilikinya, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan, membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan VOC, yaitu yang pertama, kebijakan Hongi Tokten atau pelayaran Hongi. 2. Kebijakan Kontingenten. Yang ketiga, kebijakan ekstirpasi. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren 17 kewalahan mengelola VOC, sehingga Heren 17 menunjuk Peter Both sebagai gubernur VOC pertama untuk menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Peter Both telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan memengaruhi penguasaan Maluku, memasuki Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan pengusahanya,
membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pada masa itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. VOC terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut sebagai Benteng Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara VOC. Bagian kedua adalah permukiman yang sudah ada sejak 2 abad sebelumnya. Kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Dengan kekuasaannya, Belanda membangun tembok pembatas yang bertujuan untuk mencegah orang-orang pribumi masuk ke wilayah Batavia. Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik-konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam konflik pribumi, biasanya penguasa setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya memperoleh kemenangan setelah memenangkan konflik. VOC meminta imbalan kepada penguasa pribumi berupa kekuasaan. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang-barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi seperti pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli dagang di wilayahnya untuk VOC. VOC juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya sehingga ke Papua. Secara garis besar, VOC menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan kontingenter, yaitu mewajibkan rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Kedua, menerapkan verlichtelevertin, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. Yang ketiga, melaksanakan Pringersetzel, yaitu kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalani kerjasama dengan pemerintahan tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Selain dari perkembangannya VOC di Indonesia, VOC juga mengalami keruntuhan pada tanggal 27 Maret 1749. VOC, pada saat itu Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Henry XVII harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak uang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran. Pemerintah untuk membiayai serangkaian perang anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu juga, para pegawai VOC memiliki kegemaran gaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu, VOC sering disebut sebagai Vergin onder korupsi, atau yang artinya tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC, inilah akibat saham
dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, Belanda resmi membubarkan VOC. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda dan muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot, yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis kemudian membentuk pemerintah baru bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintah Indonesia pun dibawa kekuasaan Republik Batak. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan istilah Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia, seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon, pemimpin Republik Batak, menunjuk seseorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang berevolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Dan Daendels berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Hal ini dilakukan demi kepentingan Republik Batak selama masa pemerintahannya. Daendels telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam pertahanan, keamanan, politik, dan pemerintahan, peradilan, serta sosial ekonomi. Kebijakan pertahanan dan keamanan. Mempertahankan jumlah pasukan sampai 18.000 orang pribumi. Membentuk legiun Mangkunegara, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pelabuhan militer di ujung kulon Merak, Surabaya. Kebijakan politik dan pemerintah. Membentuk sekretariat negara, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Welton Reden, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang menghalangi kepentingan, dan mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial, membagi pulau-pulau Jawa menjadi 20 keresidenan. Kebijakan peradilan. Membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, peradilan orang pribumi, dan membuat peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kebijakan sosial dan ekonomi. Mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan atau DPK, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasil laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertaniannya dan menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, Tionghoa, dan Arab. Pada masa pemerintahan, Daendels hanya berlangsung 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendak kepada penduduk maupun rekan sebangsanya.
Daendels juga tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan tersebut besar yang dilakukan Daendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya Daendels ditarik dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Setelah Daendels turun dari jabatan Louis Napoleon, kemudian menunjukkan Jenderal Dan Willem Janssens untuk menggantikan posisi Daendels. Janssens adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan pada tahun 1806. Janssens terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun ternyata Janssens tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Batak. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Janssens. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Janssens mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara, sebuah angkatan senjata yang dibentuk Daendels untuk memukul-mukul Inggris. Namun, sayangnya pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Janssens di daerah Tuntang. Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kekuasaan Inggris di Indonesia. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Pada tanggal 16 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia, dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip, yaitu 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. 2. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. 3. Tanah adalah milik pemerintah. Berpegang pada 3 prinsip tersebut, Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan serta bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, yaitu kebijakan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, ke-1, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Ketiga, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintahan sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, yaitu kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-1, menghapus segala bentuk penyerahan wajib. Kedua, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. Ketiga, memonopoli garam. Keempat, menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan penanaman kopi. Yang kelima, memberikan kebebasan dalam usaha perdagangan. Keenam, memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintahan adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem sewa tanah atau disebut dengan istilah London yang dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama,
yaitu petani harus menyewa tanah meskipun ia memiliki tanah tersebut. Kedua, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia juga memperbaiki tanah jajahan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Jika desa bisa berkembang, maka produksi juga akan meningkat dan hidup rakyat bertambah baik sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan ditambah besar. Namun, dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemukan banyak kendala, seperti kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati telah kuat dibandingkan dengan asisten residen Inggris, serta sulitnya lepas dari budaya penjajah. Selama masa kepemimpinannya Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Namun, di luar semua itu, pemerintah Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Hal positif dari pemerintah Raffles diantaranya yaitu 1. Buku sejarah Jawa The Story of Java. Kedua, mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Ketiga, Kebun Raya Bogor. Keempat, ditemukan bunga Rafflesia arnoldii dan dibentuknya perkumpulan-perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Batavia Sex Genootschap di Harmony, Jakarta. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh Condell. Namun, lama kemudian setelah penggantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Materi yang keempat yaitu tanam paksa kekuasaan Belanda di Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia melalui tanam paksa dan sistem usaha swasta sejak awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis, karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu, pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai politik dan ekonomi. Menurut van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bosch berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diperlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut kerja. Konsep Van den Bosch inilah kemudian dikenal dengan istilah kulturzetzel, yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam lembaran negara atau stamp board.
pada tahun 1834 nomor 22. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi 1. Petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya. 2. Tanah yang digunakan bebas pajak. 3. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Keempat, pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Kelima, penduduk bukan petani wajib bekerja. Dalam pelaksanaan tanam paksa, peran pengusaha pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan kulturprocenten oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah Belanda, semakin besar pula kulturprocenten yang didapat penguasa pribumi. Oleh karena itu, demi dapat prosenten yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kulturprocenten yang didapat oleh penguasa pribumi memicu banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah, menurut ketentuan seperti tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi 1/5 luas tanah pertanian yang dimiliki petani. Namun, dalam pelaksanaannya, lebih dari 1/5 luas tanah petani, bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Dapat dikatakan, pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar HAM atau hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah menggeruk keuntungan dan kekayaan melimpah dari Indonesia atau Tanah Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1831 sampai 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Karena utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungannya di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal, sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860, terbit dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa. Kedua buku tersebut berjudul Suikerkontrakten atau kontrak-kontrak gula, karya Fransen van der Voort, dan yang kedua berjudul Max Havelaar, karya Edward Douwes Dekker atau yang lebih dikenal dengan nama samarannya Multatuli. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Sejak terbitnya kedua buku ini secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus dalam digantikan dengan sistem ekonomi liberal di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan ke pihak swasta, sehingga disebut juga dengan sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena pelaksanaan kerja keras masih terus dilakukan. Bahkan, Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping
harus melakukan kerja paksa. Rakyat juga masih harus membayar pajak, sedangkan hasil pertanian mereka menurun. Rakyat pribumi tetap hidup menderita. Materi kelima yaitu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Ini merupakan salah satu politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang pintu terbuka. 1. Penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Ketiga, kemenangan kaum liberal dalam Parlemen Belanda. Yang kelima, pengusaha-penguasa Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Yang terakhir, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka. Pertama, 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Kedua, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Ketiga, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Yang kelima, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Undang-Undang Agraria. Pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria 1870 yaitu: yang pertama, masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan penyewaannya kepada perusahaan swasta. Kedua, pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Undang-Undang Gula. Yang pertama, perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Kedua, pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus diambil alih oleh swasta. Pelaksanaan pintu terbuka. Yang pertama, perkebunan tembakau berada di Deli, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten, Jawa Tengah, Besuki, Kediri dan Jember, Jawa Timur, serta daerah kerajaan atau Fortenlande, Yogyakarta dan Sukarta. Perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa yang sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih bisa kita jumpai. Perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Utara, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Para investor pembangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api dan jembatan. Terdapat Coeli Ordonanti 1880 yang mengatur hubungan majikan dengan kuli kontrak para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja, lebih dikenal Poenali Sakti. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda yaitu: ke-1, memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Kedua, hasil-hasil produksi perkebunan dan perkembangan mengalir ke negara Belanda. Ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak lainnya: pertama, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Kedua, modal swasta asing mulai masuk di tanah Indonesia. Ketiga, penduduk hidup dalam kemiskinan. Keempat, menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat. Yang kelima,
Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyaknya barang-barang impor dari Eropa. Yang keenam, rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan Ponante Sekti. Yang ketujuh, rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah. Kedelapan, Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting. 9. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia. 10. Terjadinya perubahan kepentingan tanah dan tenaga kerja. 11. Penduduk semakin bertambah, sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan. Akibatnya timbul kelaparan di mana-mana. Dan yang terakhir ada politik etis. Program politik etis ada 3, yaitu edukasi sebagai pendidikan, kedua, imigrasi sebagai saluran irigasi, ketiga, emigrasi sebagai perantara penduduk. Penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya, pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana transportasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.